warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rahman Afidi dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas dengan NIM saya 231086 1016. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang mata kuliah dasar-dasar ilmu logika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Arifudin, SOS MA. Nah, di mana ada dua pertanyaan tentang logika. Pertama itu pertanyaan, bagaimana cara kita berlogika di saat kita lagi moody atau lagi emosional. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita berlogika di saat kita lagi nyantai. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu logika. Menurut saya pribadi, logika itu adalah cara kita berpikir. Bagaimana cara kita berpikir dengan rasional, objektif, kemudian kritis. Kemudian dengan berlogika dapat meningkatkan kemampuan berpikir kita lebih tajam lagi dan lebih mandiri lagi. Nah, lanjut ke pertanyaan pertama, bagaimana berlogika di saat lagi moody atau emosional? Terkadang orang merasakan emosi meskipun mereka tidak memikirkan hal apapun secara sadar yang terkait dengan emosi tersebut. Walau kita sendiri juga tidak bisa mengendalikan emosi yang kita rasakan atau bahkan mengendalikan emosi yang orang lain. Jadi mood itu merupakan keadaan emosional yang bersifat sementara dan termasuk bagian dari emosi dan dari bagian perasaan. Biasanya mood yang baik menunjukkan emosi-emosi yang baik pula. Adapun biasanya mood yang cemas berlebihan, kemudian depresi, sulit konsentrasi, hingga mudah tersinggung dan sensitif terhadap kelakuan serta perkataan orang lain. Yang mana contoh di permasalahan yang Bapak dosen Pak Taufan yang alami adanya pada suatu hari atau pada suatu saat ada kendaraan yang tiba-tiba menyalip kendaraan Pak Taufan. Hal itu membuat Pak Taufan sedikit emosi atau agak terbawa emosional. Nah, kita tidak bisa nih mengendalikan emosi dari Pak Taufan atau bahkan orang lain yang menyalip tersebut juga tidak tahu bahwa hal itu bakal berdampak kepada Pak Taufan dan mengakibatkan emosi seseorang atau emosional. Jadi memang mood itu atau emosional itu memang bersifat sementara dan kadang dia timbul karena memang keadaan atau kondisi yang mana membuat kita untuk beremosional dan terkadang juga hilang begitu saja adanya distraksi dari hal-hal lain. Nah, dari permasalahan tersebut, bagaimana nih cara kita berlogika dari permasalahan terkait dari moody atau emosional kita tadi? Nah, kita tahu bahwa logika itu atau dengan cara kita berpikir logika, kita dapat menahan diri kita dan lebih berpikir lagi terhadap permasalahan yang terjadi. Maka hal itu relevan dengan apa yang berdampak pada diri kita atau kepada orang lain nantinya. Jadi memang berpikir logika dalam saat emosi itu sangat-sangat perlu. Jadi emosi dan logika itu tidak bisa dipisahkan karena memang di saat kita lagi emosi atau sedang moody, jadi kita tidak bisa nih memisahkan logika dari emosional tersebut, karena dengan cara kita berpikir logika kita dapat menahan diri kita agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin berdampak lebih buruk lagi terhadap hal yang sebelumnya. Jadi kita bisa menahan diri dan bisa berpikir lebih kritis lagi, lebih cermat lagi. Kita bisa menangkap si permasalahan itu sangat fatal atau tidaknya. Jadi intinya sebagai kita manusia yang berakal dan berpikiran, kita harus berpikir logika, kita harus berpikir logis
dampak-dampak buruk yang mengakibatkan uh, mengakibatkan antar satu sama lain lebih buruk lagi. Jadi intinya logika dan emosional itu tidak dapat dipisah, karena dengan cara kita berlogika kita dapat menentukan keputusan yang baik atau menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita sedang emosional terhadap suatu hal atau suatu keadaan. Oke, baiklah, kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana cara kita berlogika di saat lagi nyantai. Nah, dalam konteks nyantai ini, saya beranggapan bahwa nyantai dalam keadaan untuk merelaksasikan keadaan kita, mungkin seperti berkumpul dengan teman-teman, ngobrol-ngobrol, berbicara santai di suatu tempat. Nah, hal ini kita tahu bahwa ketika kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman, kita tahu bagaimana cara kita mengutarakan pendapat kita di saat kita lagi ngobrol. Kita nggak mungkin kayak ngobrol yang nggak pantas, atau maksudnya kayak tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba perkataan kita tidak pantas untuk dikeluarkan. Jadi bagaimana cara kita berlogika dalam nyantai atau lagi nyantai ini? Ya dengan cara kita harus tahu dulu bagi konsep kita nyantai ini apa gitu. Kita kan konsep nyantai ini adalah sebagai me time kita, realisasi waktu kita dengan teman-teman gitu, agar terjadinya suatu silaturahmi yang baik gitu antara kita dan teman-teman kita. Jadi bagaimana cara kita berlogika di saat lagi nyantai ini adalah dengan cara kita menghormati waktu kita yang telah kita habiskan untuk nyantai, kemudian membuat suasana nyantai kita tuh lebih seru lagi, agar tidak terjadinya kayak mungkin terjadi permasalahan terhadap pembicaraan kita, kemudian membicarakan topik-topik yang seru dengan teman dan tidak saling berbicara keburukan teman lagi kan. Jadi bagaimana cara kita berpikir logika dalam saat nyantai ini, memang kita harus memikirkan dulu atau memahami konteks kita nyantai itu seperti apa. Oke, mungkin itulah dari pemaparan dari saya. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita berlogika di saat emosional itu adalah memikirkan untuk hal jangka panjang, tidak hanya hal jangka pendek yang terjadi pada saat itu. Bagaimana keputusan kita untuk memutuskan hal yang baik dari permasalahan yang kita alami. Jadi logika dan emosional itu tidak bisa dipisah. Dengan cara kita berlogika, kita dapat menahan diri kita agar terhindar dari permasalahan yang lebih buruk lagi. Kemudian bagaimana cara kita berpikir logika di saat kita lagi nyantai itu adalah kita harus memikirkan dulu konsep nyantai kita itu seperti apa. Jika kita nyantai ingin bersilaturahmi dengan teman-teman atau ngobrol-ngobrol seputar dengan teman-teman, maka kita harus berlogika lah untuk bagaimana cara kita menghidupkan suasana nyantai kita itu, ya dengan cara mengambil topik-topik yang seru, menghargai waktu kita dengan nyantai dengan teman-teman gitu. Kemudian tidak menyinggung teman atau perkataan yang tidak pantas dikeluarkan. Jadi begitu cara kita berlogika di saat kita lagi nyantai. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jika ada kurang dan lebih dari perkataan yang saya sampaikan, saya mohon maaf, karena kita sama-sama belajar. Saya Rahma Rafidi, pamit undur diri dari materi dan mata kuliah dasar informatika. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain.